Percayalah KPK, kepala suku Papua saja diberangus, apalagi hanya seorang mantan gubernur. Playing victim tampaknya akan menjadi senjata paling handal bagi capres yang satu ini. Seakan-akan dirinya sama dan senasib dengan Lula da Silva, Presiden Brasil, yakni menjadi korban kriminalisasi oleh pemerintahan yang kemudian menjadi lawan politiknya dalam Pilpres. Menariknya, Lula sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kemudian statusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dia pun kembali menduduki kursi presiden yang pernah dinikmatinya di periode sebelumnya. Pertanyaannya, benarkah kasus Lula sama dengan Anies? Jika menggunakan pikiran waras, kita pasti melihatnya dari sudut pandang orang-orang waras, yakni menggunakan cara hukum memperlakukan para pejabat korup, seperti juga KPK kerap menggunakannya bagi banyak pejabat publik. Kita bisa membandingkan nasib Lula da Silva dengan lunaknya hukum kita kepada para mantan penguasa. Soeharto salah satunya. Dia lolos dari jeratan hukum karena pertimbangan kemanusiaan, meskipun bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya orang lain dan kroninya demikian kental. Jika Anies melihat kesamaan perlakuan hukum kita kepada Soeharto dengan yang akan dihadapinya, dia harus melakukan satu hal, yakni dipilih sebagai presiden melalui cara demokratis. Jika dalam kondisi saat ini dia menghendaki perlakuan seperti itu, tentu akan muncul komplain dari banyak gubernur yang juga dijadikan terdakwa. Bahkan di antaranya para menteri tak luput dari proses serupa. Intinya, Anies jangan bermimpi tentang kriminalisasi Presiden Lula da Silva, karena level dia tidak sekali berlula. Kita bahkan lebih melihatnya sebagai pejabat yang boleh disejajarkan dengan para koruptor yang dijebloskan KPK ke balik jeruji. Dalam sebuah pertanyaan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku akan menyelisih soal perencanaan awal penyelenggaraan Formula E. Berawal dari inisiatif seorang gubernur inilah sesungguhnya proses perencanaan itu berawal. Menggunakan cara analitikal terhadap pola berpikir koruptif, KPK tentu bisa membidik Anies seperti juga berlaku kepada para pejabat publik lainnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, menyebut penyelidikan kasus dengan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berjalan sampai saat ini. Ia mengatakan bahwa prinsip kerja KPK tidak akan pernah terpengaruh dengan kekuasaan manapun, termasuk dalam menyelidiki dugaan korupsi Formula E itu. Karena pada prinsip kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas, dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, ujar Firly Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis dini hari, tanggal 7 Desember tahun 2022. Kita tunggu dengan sedikit gemas bahwa KPK akan menemukan dua kecukupan bukti permulaan, agar tidak ada lagi anggapan Anies senasib dengan Lula da Silva. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ruskan Di Anggawirya. Bagaimana menurut Anda?